Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran saya. Perkenalkan, saya Nindi Sukmawati Hasanah, NIM 42014180883 dari Universitas Negeri Semarang. Simak video pembelajaran ini ya, teman-teman. Teman-teman, apakah kalian pernah bermain slime? Pastinya, teman-teman sudah pernah bermain slime, bukan? Slime saat ini banyak digemari karena teksturnya yang lembut dan baunya yang harum. Nah, coba teman-teman perhatikan. Ketika kita menekan slime, lama-kelamaan slime akan kembali ke bentuk awalnya. Selain mudah kembali ke bentuk awalnya, slime juga sangat mudah dibentuk. Nah, coba kita bentuk slime ini menjadi bentuk yang abstrak ya, teman-teman. Nah, setelah kita bentuk, kita akan kembalikan slime ke wadah asalnya. Coba kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Nah, setelah beberapa saat, ternyata slime akan kembali ke bentuk awalnya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Coba teman-teman renungkan dulu ya. Nanti simak penjelasannya di akhir video. Nah, kasus yang kedua yaitu karet gelang. Bentuk karet gelang seperti itu, kemudian kita menggunakannya untuk mengikat rambut. Nah, di sini karet gelang sudah berubah bentuk ya, teman-teman. Kemudian kita lepaskan dan karet gelang akan kembali ke bentuk semula. Mengapa demikian? Nah, setelah teman-teman tadi melihat kedua kasus sebelumnya, apakah teman-teman sudah menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan pada kedua kasus tersebut? Mari kita bahas bersama-sama ya, teman. Nah, kedua kasus di awal tadi, keduanya berhubungan dengan sifat elastisitas bahan. Apa itu elastisitas? Elastisitas adalah sifat benda yang cenderung mengembalikan keadaan ke bentuk semula setelah mengalami perubahan bentuk karena pengaruh gaya atau tekanan ataupun tarikan dari luar. Atau dengan kata lain, elastisitas dapat juga disebut sebagai kemampuan benda untuk kembali ke bentuknya semula. Nah, ketika diberi gaya, suatu benda akan mengalami deformasi, yaitu perubahan ukuran ataupun bentuk. Karena mendapatkan gaya, molekul-molekul benda akan bereaksi dan memberikan gaya untuk menghambat deformasi. Gaya yang diberikan kepada benda dinamakan gaya luar, sedangkan gaya reaksi oleh molekul-molekul dinamakan gaya dalam. Ketika gaya luar dihilangkan, gaya dalam cenderung untuk mengembalikan bentuk dan ukuran benda ke keadaan semula. Sehingga pada kedua kasus di awal tadi, misalnya untuk kasus yang slime, setelah ditekan slime akan kembali ke bentuknya semula. Hal ini karena adanya sifat elastisitas pada slime. Nah, pada dasarnya terdapat dua jenis benda, yaitu yang pertama ada benda plastis, nah yang kedua ada yang namanya benda elastis. Itu ada benda plastis. Apa sih benda plastis itu? Benda plastis adalah benda-benda yang tidak memiliki elastisitas atau tidak dapat kembali ke bentuk awalnya. Contoh dari benda plastis adalah tanah liat dan plastisin atau lilin mainan. Nah, ini dia teman-teman yang namanya contoh dari benda plastis. Nah, yang di sini yang pertama itu ada tanah liat. Ketika kita membuat tanah liat menjadi beberapa bentuk, tanah liat tersebut tidak akan kembali ke bentuknya semula. Begitu juga dengan contoh yang kedua, yaitu ada plastisin atau lilin mainan. Ketika kita mengubah bentuk plastisin menjadi beberapa bentuk,
plastisin akan cenderung untuk mempertahankan bentuknya tersebut sehingga dia tidak akan kembali ke bentuknya semula. Berbeda dengan kasus slime kita yang di awal tadi, ketika slime tersebut dibentuk, maka dia akan tetap kembali ke bentuknya semula. Nah, yang kedua, ada yang namanya benda elastis. Apa sih benda elastis itu? Nah, benda elastis adalah benda-benda yang memiliki elastisitas atau bersifat elastis. Contohnya seperti karet gelang, pegas, dan juga plat logam. Nah, ini juga termasuk tadi yang di kasus awal ada slime dan juga karet gelang, itu termasuk ke dalam benda-benda elastis. Selanjutnya ada yang namanya grafik elastisitas. Nah, grafik elastisitas ini dibentuk berdasarkan dari elastisitas pegas. Nah, berdasarkan grafik tersebut, garis lurus OA menunjukkan besarnya gaya F yang sebanding dengan pertambahan panjang atau X. Pada bagian ini, benda dikatakan menegang secara linier. Jika F diperbesar lagi sehingga melampaui titik A, sehingga ternyata garis pada grafik sudah tidak lurus lagi. Hal ini dikatakan batas literasinya benda sudah terlampaui. Namun, benda masih bisa kembali ke bentuk semula. Oleh karena itu, daerah yang dibatasi oleh titik O sampai B disebut daerah elastis. Apabila gaya F diperbesar terus sampai melewati titik B, benda bertambah panjang dan tidak kembali ke bentuk semula setelah gaya dihilangkan. Ini disebut batas elastisitas atau kelentingan benda. Akibatnya, benda akan bersifat plastis atau tidak bisa kembali ke bentuknya semula. Jika gaya terus diperbesar lagi hingga di titik C, maka benda akan putus. Jadi, benda elastis juga mempunyai batas elastisitas. Apabila batas elastisitasnya sudah terpenuhi dan benda tetap dipaksa untuk meregang, maka lama-kelamaan benda akan menjadi benda plastis atau hancur. Nah, selanjutnya di sini ada perbandingan sifat elastis dan plastis pada zat padat. Nah, dapat kita lihat pada kedua gambar ini. Nah, gambar ini sebelumnya diambil dari salah satu platform pembelajaran yang saat ini sedang berkembang. Nah, pada gambar tersebut terdapat perbandingan antara sifat elastis pada pegas dan juga sifat elastis pada plastisin. Nah, pada pegas bentuk awalnya seperti itu, kemudian plastisin berbentuk bulat. Setelah diregangkan, pegas bertambah panjang, plastisin pun juga bertambah panjang. Namun, bentuk akhir setelah diregangkan, pegas dapat kembali ke bentuk awalnya, sedangkan plastisin akan tetap berada pada bentuk ketika dia diregangkan, atau dia tidak bisa kembali ke bentuk awalnya. Hal ini karena plastisin itu bersifat plastis atau tidak dapat kembali ke bentuk awalnya. Nah, setelah teman-teman tadi sudah mengkaji kedua kasus di awal, yaitu mengenai slime dan juga mengenai karet gelang yang digunakan untuk mengikat rambut. Nah, setelah itu juga teman-teman sudah mendengarkan dan juga menyimak mengenai penjelasan dari materi yang terkait dengan kedua fenomena tersebut. Nah, untuk itu sekarang kita dapat menarik kesimpulan. Kesimpulannya seperti di sini ya teman-teman. Kesimpulannya adalah slime dapat mudah dibentuk dan kembali ke keadaan semula karena slime merupakan benda elastis. Begitu pula dengan karet gelang yang tetap kembali ke bentuk awalnya setelah digunakan untuk mengikat rambut. Hal ini juga berkaitan dengan sifat elastisitas bahan yang dimilikinya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dari awal video hingga akhir video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, saran, ataupun kritikan, bisa disampaikan melalui email saya, yaitu di nindi@29@gmail.com, atau melalui WA saya, yaitu melalui nomor 089532092836. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.